Hai, perkenalkan nama saya Febri Dri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit konsep dasar perubahan. Yang pertama adalah apa itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu cara proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan suatu organisasi tersebut. Konsep dari manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik. Di sini untuk mengelola isi perubahan untuk mencapai hasil bisnis itu diperlukan dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Sementara faktor eksternal itu merupakan faktor yang selalu berada di luar organisasi. Sementara faktor internal itu suatu perubahan personal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi matinya konsep change management tradisional. Ada 3 poin. Yang pertama, point in time menjadi all the time. Yang kedua, analog menjadi digital. Yang ketiga atau poin terakhir yaitu fix menjadi fleksibel. Yang selanjutnya yang saya akan menjelaskan yaitu tentang pendekatan manajemen perubahan. Di sini pendekatan manajemen perubahan ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada di fase eksplorasi, yang kedua di fase perencanaan, yang ketiga fase tindakan, dan yang terakhir adalah fase integrasi. Pendekatan darurat. Di sini pendekatan darurat ada 5 poin. Yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga perilaku manajerial, yang keempat organisasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah kekuatan dan politik. Dalam konsep change management capital series ini menyatakan bahwasanya perubahan itu dapat dilakukan oleh sebuah organisasi dengan melihat kondisi organisasi perubahan, yakni ada 3 poin. Yang pertama, change management training. Change management training merupakan suatu pemahaman berbagai perubahan dalam perusahaan. Yang kedua, sponsorship achievement season. Ini merupakan peranan pimpinan sebagai sponsor perubahan tersebut. Dan yang terakhir merupakan team spirit for change, yaitu membangun kinerja dalam suatu kelompok. Di sini ada faktor penghambat manajemen perubahan, yakni ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwasannya perubahan belum tentu berdampak baik. Yang terakhir, kurang hubungan antar organisasi. Fase dan tahapan manajemen perubahan ada 5 poin. Yang pertama yaitu fase menentukan posisi strategis, yang kedua fase mengukur tujuan, yang ketiga strategi asesmen, yang keempat aktivitas manajemen, dan yang terakhir identifikasi lingkungan eksternal. Di sini jenis-jenis manajemen perubahan yang bisa dipilih oleh perusahaan adalah smooth incremental change, bumpy incremental change, dan yang terakhir discontinuous change. Kesimpulan dari manajemen perubahan itu, manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya bermohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang
berkenan atau yang kurang enak didengar. Terima kasih.